Shalom, selamat malam buat teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan malam ini saya kembali menyapa kita semua. Salam ngopi di rumah saja. Sampai malam hari ini kita tetap ngopi di rumah saja. Biarlah kita mempersiapkan kopi kita masing-masing di rumah. Dan juga pada malam hari ini saya sudah ditemani coffee latte ya, saya buat sendiri dan teman-teman juga bisa bikin di rumah saja. Dan sebelum kita mulai, saya seruput dulu kopinya. Mantap ya, aduh enak ya, hangat-hangat ya pada malam hari ini. Kita akan melanjutkan kembali pembelaan Stefanus yang sudah berakhir ya pada konten sebelumnya. Dan hari ini kita akan coba bahas mengenai eksekusi ya, eksekusi yang terjadi di Mahkamah Agama terhadap Stefanus, yang akhirnya Stefanus dibunuh gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat eksekusi dari tindakan-tindakan orang-orang yang menganiaya Stefanus, khususnya gitu ya Mahkamah Agama. Nah, mereka akhirnya memvonis gitu ya Stefanus untuk dirajam batu gitu ya. Dan malam hari ini kita akan bahas itu. Dan sebelum kita mulai, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat malam hari ini, di mana kami mendapat kemurahan daripada Tuhan. Kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa, mohon pimpinan daripada Tuhan. Kira siaran malam hari ini berjalan dengan baik. Juga Tuhan tolong untuk setiap kami yang ada di rumah saja, agar kami sesungguhnya semakin hari semakin mengasihi Tuhan, mau dengar-dengaran firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, tolong untuk kami yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan juga untuk hamba-Mu ini yang penuh dengan segala keterbatasan, untuk bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan secara sederhana dan juga bagi kaum awam, agar kami semua jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan boleh diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan pimpin waktu ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-54 nanti sampai pasal 81a gitu ya. Di dalam perikop Stefanus dibunuh, lalu ada Saulus hadir ya, ada scene di mana ini menarik ya, ini menarik yang kita akan bahas di malam hari ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu buat setiap kita. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi melemparkan jubah mereka di depan seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melempari Stefanus, berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh ya. Ini martir ya. Stefanus ini salah satu martir di dalam Kisah Para Rasul, di dalam pelayanannya ya. Rasul Stefanus ini martir bagi penginjilan kepada orang-orang yang menentang Kristus ya, para pemuka-pemuka agama dan lain sebagainya ya. Nah, kita akan coba lihat bagaimana
hal-hal ini akhirnya kita bisa lihat bahwa mereka anggota-anggota mahkamah agama pada waktu itu tertusuk hatinya karena ada satu pernyataan keras yang konten sebelumnya sudah kita bahas. Jadi ada satu pernyataan keras, sesungguhnya pembelaan Stefanus, rangkaian dari pembelaan Stefanus itu sebagai khotbah yang terangkai dengan baik, yang akhirnya di ujungnya memberikan teguran keras, ya, teguran keras kepada mereka semua agar mereka sesungguhnya bertobat, ya, agar sesungguhnya mereka tersadar gitu ya, akhirnya mereka menyerahkan diri dan bertobat, agar mereka hatinya hancur gitu ya, agar hati mereka tergerak, untuk mereka tersungkur, untuk mereka akhirnya menerima Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya. Tetapi ternyata tidak, ya. Berbeda sekali responnya ketika Petrus berkhotbah, yang begitu keras juga, yang begitu tajam juga. Nah, ada orang pendengarnya, mungkin kelompok yang berbagian di dalam akhirnya Kristus disalibkan, mungkin mereka orang-orang yang juga berteriak salibkan dia gitu ya. Ketika Petrus berkhotbah, orang-orang tersebut akhirnya menyesal, akhirnya orang-orang tersebut tersungkur di hadapan Tuhan ya, memberi diri ya, bertobat, menyesali ya, sadar akan keberdosaannya lalu bertobat ya. Ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah, sama tajamnya ya. Nah, ketika Stefanus berkhotbah, di ujungnya ada satu teguran keras dan tajam. Itu yang harusnya menjadi titik poin mereka, turning point mereka untuk berbalik kepada Tuhan, ya, untuk memohon pengampunan, belas kasihan pada Tuhan. Sadar gitu ya. Tetapi ternyata tidak ya. Coba kita telusuri perlahan demi perlahan scene ini gitu ya. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, mendengar teguran keras ya, mendengar pembelaan Stefanus, mendengar khotbah daripada Stefanus, sangat tertusuk hati mereka. Mereka tertuduh karena dituding nenek moyang mereka sama seperti kamu, nenek moyang kita dulu demikian, sekarang pun demikian gitu ya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Nah, ini gertakan gigi itu mungkin sama seperti apa ya, kalau saya gambarkan saat ini kita seperti ngelihat amarah orang kayak mau nelen manusia gitu ya, kayak mau nelen orang gitu ya, saking marahnya itu kayak mau nelen orang, istilah kita ya di Jakarta khususnya. Wah, dia marah tuh udah kayak mukanya itu mau nelen orang, mau makan orang gitu ya, kebayang ya. Marahnya kira-kira apa ya, disebut gertakan gigi tuh kayak mau makan gitu, mau gigit dagingnya, kayak anjing tuh udah mau gigit gitu ya. Udah seperti itu marahnya ya. Terus ayat 55, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di tengah-tengah kemarahan, di tengah-tengah kebencian, di tengah-tengah anjing-anjing atau serigala-serigala yang siap menerkam, yang siap memangsa gitu ya. Di sini Stefanus mendapat penghiburan ya, mendapat penghiburan. Yaitu ketika dia menghadap menengadah ke langit gitu ya, menatap ke langit, lalu dia melihat di situ ada satu penghiburan. Stefanus mendapat penghiburan di tengah-tengah aniayanya, yaitu apa? Dia bagaimana dia melihat Kristus, Yesus Kristus berada di sebelah kanan Allah. Bayangnya ada satu gambaran surga ya, di titik di mana langit itu, di mana Kristus berada gitu ya, itu nampak jelas di mata Stefanus ketika dia melihat ke langit. Ini ada satu penghiburan ya. Penghiburan di mana Kristus gitu ya, berada di pihak Stefanus. Kristus itu bukan hanya di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi dia berdiri ya. Ini berdiri jadi menyambut Stefanus. Sama seperti kita kalau misalnya ada satu kedatangan tamu istimewa gitu ya.
maka kita sebagai tuan rumah atau kedatangan tamu gitu ya, kita berdiri menyambutnya, ya menyambut ya. Jadi bayangkan ya, kalau ada kalau seseorang itu menyambut tamu gitu ya, lalu dia sambil berdiri menyambutnya, wah ini kita lihat ada kehangatan dari orang tersebut gitu ya, untuk menyambut tamu yang baru hadir ya. Itu ada satu kehormatan, ada satu penerimaan, kehangatan gitu yang ditawarkan dengan cara dia berdiri gitu ya. Lalu tamu itu masuk gitu ya. Betapa berharganya, betapa hangatnya, betapa dimuliakannya gitu ya tamu tersebut ya. Ini sama seperti demikian ya gambaran ini. Saya melihat Stefanus itu, Kristus menyambut Stefanus luar biasa. Ya, menyambut luar biasa. Inilah penghiburan yang didapat oleh Stefanus di tengah-tengah penganiayaan. Mereka-mereka yang sudah siap membunuh Stefanus. Tapi Stefanus di dalam ketenangannya, dia melihat penghiburan itu. Di dalam kesendiriannya, Kristus menjadi penghibur bagi setiap mereka, terutama orang-orang yang dianiaya oleh karena Injil, maka Kristus sendiri yang akan memberikan kekuatan bagi setiap mereka yang teraniaya oleh namanya. Kristuslah yang sendiri memberikan penghiburan bagi setiap kita, orang-orang yang secara khusus ya, memberitakan firman, lalu dianiaya oleh karena pemberitaan firman itu sendiri, maka Kristus sendiri yang memberikan penghiburan. Nah ini penggambaran ini didapat oleh Stefanus. Bayangkan ya, luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Jadi bukan hanya penghiburan semata, tetapi ada satu keberpihakan Kristus kepada Stefanus. Keberpihakan Kristus terhadap para pekerja-pekerjanya, para anak-anaknya, para pemberita Injil secara khusus, berpihak kepada mereka ya. Dengan cara dia berdiri, maka kita tahu ada gambaran bahwa Kristus sebagai hakim. Kristus sebagai hakim. Kristus yang hadir melakukan pembelaan. Stefanus terbatas. Dia coba membela dirinya. Ya, dia coba dengan menyatakan kebenaran. Nah, Kristus sang kebenaran itu akan berdiri karena kebenaran tidak mungkin menjadi tidak benar. Maka sang kebenaran menjadi pembela bagi Stefanus. Bagi setiap kita yang mungkin dalam pelayanan kita, dalam penginjilan kita gitu ya, seringkali mengalami penganiayaan, tetapi nanti Kristus sang kebenaran itu yang akan memberikan pembelaan kepada setiap kita. Maka don't worry, be happy seperti Stefanus. Stefanus mendapat penghiburan yang luar biasa ya. Saya melihat, aduh ini adegan gambaran yang mungkin tidak didapati banyak orang ya. Tidak didapati banyak orang. Tapi Stefanus mendapat penglihatan yang demikian. Wah, ini penghiburan dari surga ya. Penghiburan datang daripada Allah Bapa ketika dia menghadap ke langit, dia menatap langit, dia melihat penghiburan yang daripada Allah adalah penghiburan yang sejati. Mengapa yang sejati? Coba akan kita telusuri lagi. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia ketika Stefanus menyampaikan, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Bayangkan ya, mereka justru tutup telinga, teriak-teriak, bikin rusuh ya. Supaya gaduh, supaya nggak kedengaran apa yang disampaikan oleh Stefanus, maka orang-orang itu ramai-ramai berteriak supaya jangan lagi setiap perkataannya memberikan sebuah pertobatan bagi setiap mereka yang mendengar. Mungkin dari sekeliling banyak orang, maka mereka berteriak, membuat rusuh, membuat gaduh supaya tidak terdengar orang yang lain. Dan yang kedua, mereka menutup telinganya, tanda mereka sudah keras hati. Wah, ini kacau ya. Mereka menutup telinganya terhadap
perkataan kebenaran. Waduh, ini udah kacau ya. Mereka sudah keras hati. Di tengah-tengah kerusuhan, penghiburan daripada surga adalah penghiburan yang sejati. Ketenangan Stefanus di dalam situasi yang gaduh, di dalam situasi yang sudah chaos, tetapi mendapat ketenangan yang luar biasa. Stefanus di dalam ketenangan jiwanya. Ini ketenangan yang dari surga. Yang dari Kristus sendiri. Yang adalah sang firman itu. Sang kebenaran Allah sendiri. Yang memberikan ketenangan yang sejati kepada setiap kita. Memberikan penghiburan yang sejati di tengah-tengah kegaduhan. Mungkin akan membuat konsentrasi daripada Stefanus menjadi bias gitu ya. Karena mungkin akan terjadi ketakutan. Oleh karena kerusuhan yang dibuat orang-orang banyak, maka mungkin Stefanus akan kalah. Tapi kita di sini melihat Stefanus tetap berada di dalam ketenangan. Bisa tetap tenang, tidak gaduh, tidak menjadi reaktif ya. Seringkali kalau kita terpancing emosi gitu ya, ketika kita wah sudah rame gini, kita bisa tersulut, kita bisa kehilangan kendali dalam diri kita sehingga kita ikut-ikutan ya. Kita menjadi reaktif, respon kita menjadi salah gitu ya. Respon kita sudah menjadi gaduh juga gitu ya, kalap gitu kan, kehilangan akal budi gitu ya. Tetapi tidak dengan Stefanus. Mereka yang sudah kehilangan akal budi, tidak lagi memakai pemikiran mereka, harus mencerna kebenaran dengan begitu baik. Untuk hati mereka mendapat pengertian, lalu membawa mereka kepada pertobatan, tidak binasa. Tetapi akal budi mereka sudah mati. Akal budi mereka sudah mati. Tetapi Stefanus, akal budinya tetap di dalam Tuhan. Kebenaran memberikan kekuatan sehingga di tengah-tengah keadaan yang begitu gaduh pun Stefanus tetap berdiri tenang menghadapinya. Inilah perbedaannya. Di tengah-tengah suasana neraka gitu ya tesnya ya, karena mau membunuh, mau membinasakan, tetapi di situ kita melihat bahwa Stefanus menikmati surgawi di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan ya, siap dibakar ya, siap ditimpuk, siap direjam batu, tetapi ketenangan daripada surgawi, damai sejahtera daripada Allah, sukacita daripada Kristus turun atas Stefanus di tengah-tengah situasi yang demikian. Wah, ini terlihat kontras sekali. Terlihat kontras sekali. Mereka menutup telinga, mereka tidak sadar orang-orang yang binasa, manusia-manusia berdosa, tidak tahan mendengar perkataan kebenaran, tidak tahan mereka. Karena mereka bukan berasal daripada surga. Mereka bukan umat pilihan. Manusia berdosa ini yang belum dimenangkan ini orang-orang yang binasa gitu ya sesungguhnya. Maka ketika ada suara daripada Allah, mereka kalang kabut gitu ya. Sama seperti kita perlihat lagi pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu langkah kaki Tuhan ada gitu kan, justru mereka bersembunyi. Demikian pun mereka ya. Inilah ciri manusia berdosa. Mereka menutup telinga. Dan ini juga bagian daripada hukuman Tuhan ketika manusia berdosa yang tidak mendapat kasih karunia Tuhan, maka telinganya akan berat ya. Telinga akan berat, mendengar tapi nggak menangkap gitu ya. Nah ini orang yang mendapat hukuman daripada Tuhan ya. Kalau orang tidak mau disadarkan, malah keras hati, justru malah melawan. Nah inilah kita bisa melihat bahwa mereka ini mereka yang belum mendapat kemurahan daripada Tuhan. Mereka yang belum mendapat anugerah daripada Tuhan. Mereka yang keras hati sebagai hukuman daripada Tuhan. Coba kita lihat lagi kembali ketika ayat 58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus.
lalu mereka menyeret keluar kota ya. Jadi mereka menjalankan Taurat Musa gitu ya, karena Musa juga menuliskan di dalam Imamat gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat di situ ada hukum di mana barang siapa yang menghujat Tuhan atau Allah gitu ya, maka akan dilempar batu gitu kan, diarak ke luar kota gitu ya, seperti tidak diakui atau melihat sebagai contoh ini hukuman bagi mereka yang menghujat Allah dan sebagainya, diarak, dipermalukan dan lain sebagainya gitu ya, ditolak gitu ya, lalu dilempar batu gitu ya. Sepertinya mereka melaksanakan hukum Taurat ya. Mereka di dalam keagamaan mereka seolah-olah saya ini sedang menjalankan hukum Taurat, apa yang ditulis oleh Musa gitu ya. Padahal mereka tidak mendapati ada kesalahan yang terjadi oleh Stefanus ya. Ini satu ketidakadilan tentunya ya. Tetapi ini yang harus dijalankan oleh para martir Tuhan. Di dalam penderitaan, dalam pemberitaan Injil ini mengalami penderitaan dan penganiayaan seperti yang sudah dituliskan ya. Dan ini penyertaan Tuhan tetap ada bagi setiap mereka ya. Ini luar biasa ya, janji Tuhan menyertai engkau sampai akhir zaman ya, sampai akhir zaman. Nah, ini penyertaan Tuhan begitu nyata di dalam peristiwa Stefanus ya. Nah, yang berikutnya ketika kita melihat bahwa saksi-saksi melemparkan jubahnya. Jadi mereka memakai satu jubah, lalu kalau mau lempar batu tuh kan karena jubahnya tuh agak ganggu mereka ya. Jadi mereka harus tanggalkan jubah mereka supaya nimpuknya itu mantap gitu ya. Jadi memiliki keluasaan untuk menimpuk gitu ya. Bayangkan gitu ya. Ini satu penggambaran betapa mereka ini sudah degil hati ya, sampai ingin niat sekali gitu ya untuk mematikan Stefanus ya, karena yang pemberitaan Injil ini gitu. Justru mereka tidak bisa untuk membungkam kebenaran ya. Nanti kita akan lihat bagaimana justru Injil tersebar ke seluruh bangsa-bangsa ya. Dari martir Stefanus ini maka penginjilan makin lama makin meluas. Itulah luar biasanya. Jadi pekerjaan Tuhan tidak pernah bisa dihentikan oleh manusia ya. Sekalipun dengan kekuasaan militer, kekuatan apapun ya, kalau pekerjaan Tuhan tidak bisa dihentikan oleh situasi apapun. Tidak ada yang bisa berkuasa untuk menghentikan pekerjaan Allah ya, karena dialah yang berdaulat di dalam pekerjaannya, karena dialah yang mengerjakan pekerjaannya itu ya. Luar biasa ya. Nah, di situ yang menarik adalah potret Saulus hadir di sana ya. Dikatakan yang bernama Saulus seorang yang muda. Jadi dalam usia masih muda Saulus melihat, dan dalam pembelaan Stefanus beberapa tafsir melihat bahwa Saulus mendengar apa yang menjadi pembelaan Stefanus. Ya, menarik ya. Nah, ketika itu Saulus masih muda, dan Saulus pun dikatakan di dalam pasal 8 ayat yang 1a, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ya, nah ini luar biasa lagi ya, nih Saulus, nama Saulus muncul gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat peristiwa Saulus berubah menjadi Paulus gitu ya di bagian lain. Nah, ketika dalam situasi yang demikian, batu sudah mulai hujan batu sudah mulai ada, batu mulai berterbangan ke arah Stefanus. Kita lihat lagi apa yang terjadi di ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Waduh, ini doa yang demikian ya, begitu agung doanya, karena dalam diri kita nih harus tahu bahwa tubuh ini kemah sementara ya. Tubuh kita nih kemah sementara, jasmani kita ini sementara ya. Sebagai tubuh jasmani ini kemah sementara. Roh kita bereksistensi sekalipun tubuh kita sudah nggak lagi ya, yang fana ini sudah nggak lagi, ini akan menjadi hancur gitu ya, ini akan menjadi lemah gitu ya. Tetapi roh kita, jiwa kita bereksistensi. Nah, ketika dia di dalam suasana yang begitu apa ya,
mengerikan ya, mengerikan seperti dalam neraka gitu ya, maksudnya batu-batu terbang menjadi dihajar batu ini tinggal menunggu kematian, tetapi dia tetap bisa tenang. Dia tidak seperti kalang kabut lalu kabur, ngelihat jalan keluar, ngelihat ada yang bisa dipakai gak untuk misalnya shieldnya Kapten Amerika gitu ya, untuk bisa ditutupin supaya nggak kena batu, atau dia menghindar, loncat sana loncat sini, dia ambil batu, dia timpuk lagi, dia lari lagi atau apa gitu ya misalnya ya. Dia tidak lakukan itu. Sesungguhnya mereka melihat gambaran yang kontras, dan kita juga melihat gambaran yang kontras. Ya, sekalipun dunia begitu menginginkan kematian, maka tubuh kita ini binasa ya, tetapi roh kita, nah ini pertanyaannya, roh kita. Maka Stefanus berdoa, terimalah rohku. Bayangkan, ini sebuah permintaan doa yang begitu agung ya, begitu agung. Kenapa? Karena jangan sampai Anda dan saya ketika tubuh kita binasa, di manakah posisi roh kita? Di manakah posisi yang bereksistensi yang kekal itu, yaitu roh itu? Roh manusia yang sudah tidak lagi dalam tubuhnya, maka roh itu bereksistensi. Pertanyaannya, kemanakah roh tersebut? Kalau roh itu tidak diterima oleh Tuhan Allah, maka sudah pasti, maka roh itu berada di dalam api neraka. Maka ketika dia berdoa sebuah permintaan, terimalah rohku. Ya, terimalah rohku. Seperti menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Yang sudah berjeri lelah memberitakan Injil, yang saat ini sudah hidupnya diserahkan untuk persembahan yang hidup bagi Kristus, bagi firman. Maka dia bilang, terimalah rohku. Ya, terimalah rohku. Ini banyak orang yang datang pada Tuhan gitu ya, tapi Tuhan justru tidak kenal. Tetapi Stefanus, tentu di dalam penglihatan itu semua kita tahu bahwa Kristus menyambut Stefanus. Luar biasa ya. Terimalah rohku. Ada satu mempersembahkan hidupnya, jiwa rohnya kepada Tuhan. Dalam di menit-menit akhirnya, saya melihat bahwa ada pelita yang nyala begitu terang sampai akhir hidupnya. Di tengah-tengah kegelapan, di situ Stefanus saya melihat sebagai pelita yang terus menyala, yang tidak pernah padam. Bayangkan ya, tidak pernah padam. Dalam ketenangan yang tidak pernah terganggu. Luar biasa loh. Dalam kedamaian yang sejati, di dalam sukacita yang sejati, di tengah-tengah ketidaksukaan, di tengah-tengah kebencian, di tengah-tengah penganiayaan, Stefanus tetap pelitanya menyala. Kasih Allah tercurah, terlihat pada Stefanus di ayat berikutnya. Ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Luar biasa ya. Ini perkataan yang pernah disampaikan oleh Kristus ketika Tuhan Yesus disalibkan ya. Ampunilah mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Ini pernah diucapkan oleh Kristus di atas kayu salib. Dengan kemiripan ya, Stefanus mengatakan, Tuhan, permintaannya nih, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Ini berteriak, memohon dengan sangat berlutut, sungguh-sungguh Tuhan. Di tengah-tengah itu, maka saya lihat ada kasih Kristus yang terus menyala, tidak pernah padam. Inilah kasih yang sejati. Nampak atas Stefanus, pelita yang tetap menyala. Sekalipun di dalam kegelapan begitu gelap, dia masih memberikan terang kasih Kristus.
Inilah kekristenan yang sejati. Ini pelayanan yang luar biasa. Nggak mudah, teman-teman. Nggak mudah. Tapi saya ngeliat gambaran ini, gambaran yang menarik. Keindahan kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah kegelapan, terang kasih Kristus terus terpancar dengan cemerlang melalui peristiwa Stefanus. Kita harus belajar agar terus di dalam kehidupan kita, kiranya terang kasih Kristus ada dalam diri kita. Sekalipun kita memiliki banyak musuh, sekalipun ya, banyak hal ya, yang akhirnya kita membuat kita orang-orang yang tidak suka dengan kita kaum minoritas dan sebagainya. Tetapi kita harus memberikan pengampunan atau memohon kepada Tuhan untuk mengampuni setiap mereka. Bayangkan ya, ini permohonan berlutut loh. Orang yang mau lemparin batu, orang yang jelas-jelas melemparkan batu, orang yang jelas-jelas pengen makan dia gitu ya, pengen telan hidup-hidup dia. Dia mengatakan itu, memohon berlutut kepada Tuhan untuk mengampuni setiap mereka. Waduh, ini agung sekali ya. Ini agung sekali. Maka Kristus gitu ya. Kalau bukan Kristus yang ada di dalam orang tersebut, di dalam diri Stefanus, tidak akan pernah mungkin. Inilah bedanya kekristenan dengan yang lain. Karena kekristenan di situ ada kasih yang sempurna. Tidak mungkin Stefanus akan memberikan pengampunan yang sempurna kalau Stefanus tidak memiliki Kristus, tidak mengalami kasih Kristus yang sempurna di dalam hidupnya. Tidak mungkin Stefanus akan demikian, tidak akan mungkin. Manusia berdosa, orang-orang dunia yang memiliki tanda petik Allah, kalau bukan dia percaya kepada Kristus yang adalah Allah yang sejati, maka orang dunia sekalipun memiliki Allah, mereka tidak akan pernah bisa memberikan pengampunan yang sempurna. Karena Allah mereka, Allah di dalam dunia, bukan Allah yang sejati. Allah yang sejati satu-satunya hanya di dalam Kristus. Kristus yang sudah memberikan pengampunan yang sempurna buat setiap kita, maka di dalam Kristus kita dimampukan untuk, karena sudah mengalami kasih Kristus yang sempurna, maka kita pun bisa mengampuni orang lain dengan baik dan sempurna. Karena apa? Kristus yang sempurna itu ada dalam diri kita, maka kita bisa mengampuni orang lain. Nah, ini pengajaran yang cukup baik gitu, yang cukup mendalam dari potret ini ya. Nah, mungkin nanti teman-teman juga bisa renungkan kembali, sebenarnya banyak sekali hal yang indah di dalam perjalanan kita membahas pembelaan Stefanus sampai akhirnya Stefanus dibunuh ya, sampai seri hari ini gitu ya. Saya menutup di seri ini gitu ya. Nanti kita akan lanjutkan di materi lain, di konten berikutnya. Dan saya berharap pada malam hari ini mengakhiri dari rangkaian pembelaan Stefanus sampai Stefanus dibunuh, kita coba telusuri kembali, ingat-ingat kembali betapa besarnya kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi setiap kita yang percaya. Maka ketika kita teguh iman kita, berada terus di dalam kebenaran, berada terus di dalam Yesus Kristus Tuhan, maka lihat penghiburan pada Allah sendiri akan turun yang dari sana, yaitu dari atas, dari Kristus sendiri, turun atas setiap kita. Saya berharap malam hari ini kita boleh melihat gambaran yang indah ini untuk kita renungkan bersama-sama. Terlebih lagi buat teman-teman sebagai penginjil, rekan-rekan hamba Tuhan gitu ya. Mari kita bergumul bersama-sama untuk kita bisa memiliki pelita yang terus menyala di tengah-tengah kerusuhan, kegaduhan, keributan ya, di tengah-tengah situasi yang siap untuk ditelan ya, kegelapan yang begitu gelap, biarlah pelita kita tetap menyala. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Saya akan berdoa untuk menutup kita pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kemurahan daripada Tuhan. Karena malam hari ini Tuhan begitu baik, sehingga kami diperlihatkan keindahan dalam diri Stefanus. Sungguh luar biasa Tuhan, keindahan yang Kau tampilkan melalui firman Tuhan. Situasi yang terjadi dalam diri Stefanus agar kami terus makin hari
boleh berjuang dalam pergumulan kami masing-masing, untuk kami boleh tetap menyala pelita kami di tengah-tengah situasi apapun Tuhan. Biarlah kami tetap tenang sehingga kami bisa berdoa Tuhan, yang sebagaimana firman Tuhan sampaikan. Agar kami memiliki damai sejahtera yang sejati itu. Agar kami memiliki sukacita yang sejati itu dari Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Berikan kami penghiburan. Gue setiap rekan-rekan yang menginjil di daerah-daerah, di pelosok-pelosok mungkin ada penganiayaan dan lain sebagainya, kami berdoa Tuhan. Tolong agar mereka juga boleh mendapat penghiburan daripada Kristus sendiri. Penghiburan daripada Allah sendiri, datang daripada Allah sendiri. Itu adalah penghiburan yang sejati turun atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah kami karena firman Tuhan, perkataan Allah yang kekal itu turun atas kami malam hari ini. Kami ucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Saya kembali seruput kopi saya dulu. Kita akan lanjutkan lagi untuk konten berikutnya di materi yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.